bertempat di Jalan Jembrana, Perumahan Gria Giri Mulya, Blok C 22. Melayani bekam, fasdu, dan obat herbal seperti habatus sauda, madu asli, dan masih banyak obat herbal lainnya. Datang saja ke Gria El Rahma. Gria El Rahma, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa ta'lim, mencari ilmu untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan terlimpahkan kepada dunia Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dijuluki Sayyidus Syuhur, bulan yang dinanti oleh umat muslim sedunia. Bulan di mana 10 hari yang pertama merupakan rahmat, 10 hari yang kedua merupakan maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi bersabda, fadlu Ramadan ala sa'iris syuhur kafadlillahi ala sa'iril khalqi. Keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan Allah di antara makhluknya. Tentu tidak ada banding keutamaan Allah dengan makhluk. Pasti Allah yang unggul di semua sisi. Keutamaan atau fadilah bulan Ramadan sangat agung di antara bulan-bulan yang lain. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Apabila umatku mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, maka mereka pasti akan mengharap dalam 1 tahun menjadi bulan Ramadan semua. Ini karena saking agungnya fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Apa sebabnya para pemirsa? Di anna hasanata fihi mujtama'atun. Karena segala kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan lapar, haus, dan menahan godaan nafsu. Malam hari kita melakukan tarawih, qiyamul lail, tadarus, dan lain-lain. Segala kebaikan terkumpul dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ta'ata maqbulatun. Segala ketaatan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah wajib yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah akan diganjar dengan pahala ibadah wajib. Bahkan diamnya orang yang berpuasa dihitung membaca tasbih, dan tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah. Naumus shaimi ibadatun, kata Nabi. Tidurnya orang yang berpuasa dinilai sebagai ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, keutamaan Ramadan yang ketiga, wadda'awati mustajabatun. Doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ketentuan atau kriteria bahwa tidak semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sesuai dengan permintaan kita. Pengkabulannya terserah kepada Allah. Ada kalanya dirupakan dalam bentuk lain, ada kalanya ditunda, entah 1 tahun yang depan, entah 10 tahun yang akan datang, atau bahkan diberikan kepada anak cucu kita, atau bahkan disimpan di akhirat untuk diberikan pahalanya kepada orang yang berdoa. Sehingga orang yang berdoa ini kaget karena saking banyaknya pahala yang ada di akhirat. Ini adalah pahalamu ketika kamu berdoa di dunia dan belum sempat dikabulkan di dunia. Terus orang yang berdoa ini berkata, kalau tahu pahalanya seperti ini, ya Allah, saya pengen doa-doa saya dulu tidak dikabulkan di dunia. Keutamaan yang keempat, wal dzunubu maghfuratun. Dosa-dosa diampuni di bulan Ramadan. Mahfum, dan kita maklum bahwa semua manusia pasti pernah berbuat salah, kecuali Nabi dan Rasul. Oleh karena itu kesempatan kita dalam bulan Ramadan ini adalah bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sangat disayang apabila dalam bulan Ramadan ada orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragima an furajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha
qabla ayyughfarolah. Celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan, yang melewati Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa ada segolongan kaum muslimin yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya pemirsa? Dalam kitab Tufah diterangkan, bi annahu lam yatub aw lam yu'azzimhu bil mubalaghati fit ta'ati. Karena orang ini tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mengagungkan bulan Ramadan dengan cara memperbanyak taat di bulan Ramadan supaya diampuni dosa-dosanya. Dalam kesempatan yang sangat agung ini, momentum Ramadan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang paling besar untuk diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bertanya, jika seseorang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka di bulan mana lagi orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wal jannata mustaqatun lahum. Surga rindu dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga berhias diri, mempercantik diri untuk menerima tamu-tamu mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang membaca tapi tidak-tidak, macet-macet, tidak lancar membaca Al-Quran? Nabi bersabda, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala berusaha belajar dan pahala membaca Al-Quran. Kalau yang mahir, tidak usah kita bahas lagi pahalanya. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan ini adalah barang kecil tapi bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat besar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau sekiranya kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Tidak usah mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Tidak usah ikut campur sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Yang ketiga, wamut'imil ji'an. Golongan yang dirindukan surga adalah orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Seperti kita memberikan takjil pada bulan Ramadan, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Dan golongan yang terakhir adalah washaimina fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita semua melaksanakan puasa hanya semata-mata mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang semacam ini termasuk golongan yang dirindukan surga. Pemirsa yang berbahagia, dalam hadis lain Nabi bersabda, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiyatil syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Nabi bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan ada penyeru yang mengumumkan, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, wahai para pencari pahala, kemarilah, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai para pendosa, wahai para pelaku kemaksiatan, hentikanlah, karena ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Jangan sampai berbuat maksiat di dalamnya, karena perbuatan maksiat di dalam bulan yang mulia atau yang agung, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, mengapa dalam bulan Ramadan masih terdapat banyak maksiat, terdapat banyak orang yang berbuat dosa, terdapat orang yang makan minum di siang hari bulan Ramadan padahal dia muslim tanpa ada udzur syar'i? Jawabannya, ma'asyiral muslimin, bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan orang terjerumus dalam maksiat. Yang pertama, hawa nafsu.
yang kedua setan, yang ketiga harta, dan yang keempat adalah makhluk atau lingkungan. Keterangan ini bisa jenengan buka di kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Jadi walaupun setan sudah dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi tiga faktor yang lain akan berperan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati, dalam bulan Ramadan ini mari kita berusaha untuk mengagungkan, memperbanyak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi kemaksiatan dan melakukan ibadah-ibadah dalam bulan yang mulia ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria El Rahma bertempat di Jalan Jembrana, Perumahan Gria Giri Mulya, Blok C 22. Melayani bekam, pasdu, dan obat herbal seperti herbal sauda, madu asli, dan masih banyak obat herbal lainnya. Datang saja ke Gria El Rahma. Gria El Rahma, insya Allah berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Gria El Rahma bertempat di Jalan Jembrana, Perumahan Gria Giri Mulya, Blok C 22. Melayani bekam, pasdu, dan obat herbal seperti habatus sauda, madu asli, dan masih banyak obat herbal lainnya. Datang saja ke Gria El Rahma. Gria El Rahma, insya Allah berkah.